Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأما بعد عباد الله رحمني ورحمكم الله. Atas izin dan rahmat Allahu Jalla Jalaluhu, kita kembali berkumpul di rumah Allah. Atas taufik dan hidayahnya, kemudian kita pun kembali menginginkan kebaikan dan rahmat Allah dengan mendatangi rumah Allah untuk menuntut ilmu di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan atas izin Allah pulalah kemudian kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari amal saleh dan ketaatan, begitu juga dari tempat dan majlis-majlis yang di dalamnya disebutkan nama Allah, yang di dalamnya disebutkan kalamullah, dan juga di dalamnya disebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan belajarlah untuk bersyukur kemudian, dan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara tanda kebaikan dan kemudian tanda kebahagiaan seseorang di dalam kehidupan dunia ini, begitu juga tanda kebahagiaan dirinya kelak ketika berjumpa dengan Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, alladzi idza u'tiya syakar. Di antara mereka-mereka yang berbahagia adalah mereka-mereka yang ketika diberikan kenikmatan oleh Allah, maka kemudian mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terlebih ada anugerah yang sangat besar yang sebentar lagi kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Melalui bulan Ramadan, melalui bulan yang Allah tetapkan menjadi syahrun mubarak, menjadi bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang kebaikannya terus bertambah dan tidak pernah berkurang. Maka bersyukurlah kepada Allah bahwa kita di antara mereka-mereka yang mungkin menjumpai atau bahkan masuk ke dalam bulan Ramadan. Dan kemudian tambah lagi, tingkatkan lagi ketaatan dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka-mereka yang betul-betul beruntung adalah mereka-mereka yang betul-betul ketika diberikan kesempatan oleh Allah kemudian tidak pernah melepaskan kesempatan tersebut dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Dan sudah semestinya kemudian seorang hamba Allah berbahagia. Sebagaimana berbahagianya mereka-mereka yang masuk ke dalam surga Allah ketika hidup di dunia, seseorang kemudian mendapatkan kebaikan, mendapatkan kesempatan untuk bisa melakukan kebaikan di jalan Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwa keadaan orang-orang yang berhak masuk surga, ketika mereka di dunia itu mereka berada di atas kebahagiaan yang sama seperti ketika mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita ini pantas masuk surga, maka kesenangan, kebahagiaan yang kita rasakan di dunia itu nggak ada bedanya dengan kesenangan yang kelak akan kita rasakan di dalam surga Allah. Oleh karenanya merupakan perkara yang sangat mencengangkan jamaah rahmatillah Allah ketika kemudian kita merasakan kesengsaraan di dunia ini. Kenapa anak katakan seperti itu? Karena selayaknya sepatutnya seorang mukmin dalam keadaan apapun di dunia ini, maka hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan. Dan itu adalah isyarat dari Allah bahwa kelak dia pantas masuk ke dalam surga Allah Jalla Jalaluhu. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq rahimallahu atau hafizahullah taala di dalam kitabnya yang berbicara tentang sifatu ibadir rahman, tentang sifat ibadur rahman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam akhir surat Al-Furqan, di mana Allah Jalla Jalaluhu mengatakan di antara sifat ibadur rahman, di antara sifat hamba-hamba Allah Ar-Rahman, hamba-hamba terbaik Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yashhaduna az-zur. Mereka-mereka yang tidak menyaksikan perkara az-zur. Wa idza marru bil laghwi marru kirama. Dan ketika mereka melewati manusia-manusia
yang berbuat lagha atau al-laghwu, maka mereka melaluinya dengan penuh kehormatan dan kemuliaan. Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala mengatakan, wa min akhlaqi ibadur rahman, dan di antara akhlak ibadur rahman, wa jamili sifatihim, dan di antara indahnya sifat mereka, annahum yunazzihuna anfusahum, bahwasanya mereka menjauhkan dan membersihkan diri mereka an huduri al-majalis allati ya'ummu fiha al-munkar. Mereka meninggalkan majlis-majlis, menjauhi majlis-majlis yang di dalamnya terjadi kemungkaran. Mereka meninggalkan tempat-tempat, mereka meninggalkan momen-momen, acara-acara yang di dalamnya ada kebatilan dan kemungkaran. Kata Syekh, wa yaghmuruha bil batil wal laghwal muharram. Majlis-majlis yang dipenuhi dengan kebatilan dan juga dipenuhi dengan perkara yang tidak bermanfaat, bahkan cenderung haram. Beliau menjelaskan faqauluhu azza wa jal, yang dimaksud oleh Allah azza wa jal ketika mengatakan walladzina la yashhaduna az-zura, ai, kata beliau, la yahduruna az-zura wal batil, bahwa mereka, yakni ibadur rahman, mereka tidak mendatangi tempat-tempat, acara-acara yang di dalamnya ada az-zur. Sebagian ulama mengatakan bahwa az-zur itu artinya al-kadzib, kebohongan. Seperti kalau kita butuh contoh, seperti acara-acara yang sekarang menampilkan orang-orang berdiri di depan dan kemudian berdusta agar manusia tertawa. Padahal kita tahu yang dikatakan bohong, tahu bohong. Kita tahu itu ngarang. Tapi kita tetap datang, maka kita bukan ibadur rahman. Kan menghibur orang, menyenangkan orang itu ibadah, betul. Tapi nggak boleh dusta. Betul. Kata siapa menghibur orang itu tidak boleh? Boleh. Kata siapa menyenangkan orang itu tidak boleh? Boleh. Bahkan itu diantara amalan terbaik jika dilakukan dengan penuh kejujuran. Dan bukan untuk kemudian melalaikan kita dari mengingat Allah. Ibadur Rahman itu, kata Syekh Abdul Razak, itu adalah orang-orang yang tidak menghadiri kebatilan, acara yang di dalamnya adalah perkara mungkar, menyelisihi, tidak sesuai dengan perkara yang hak yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah disebut batil. Gak sesuai dengan Al-Quran, gak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, itu sudah disebut apa? Batil. Batil. Yang tidak mendatangkan kebaikan bagi agama, bagi hati dan jiwa seseorang. Kemudian kata beliau,
Wala yaghshuna majalisahu, dan mereka tidak memenuhi majelis-majelis seperti ini. Wala yusyarikuna ahlahu, dan mereka kemudian tidak bergabung, tidak berkumpul dengan orang-orang yang suka kumpul di majelis-majelis yang batil dan kemudian haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh begini, fayadkhulu fil ayatis sabiqah, maka termasuk ke dalam apa yang Allah maksudkan di dalam ayat sebelumnya. Setiap majlis atau majlis-majlis al-qa'imatu 'alal ma'asi wal atham, setiap majlis-majlis yang diselenggarakan di atas kemaksiatan dan dosa. Beliau kemudian memberikan contoh, kal ghibah. Seperti apa? Ghibah. Memang ada majlisul ghibah, ada tidak? Hah? Ada di mana? Hah? Oh, di arisan kata bapak-bapak. Kata ibu-ibu, bapak-bapak ya di pengajian sarua. Sebelum mulai kajian apa dulu coba? Baca Quran dulu atau tidak? Tidak. Zikir dulu? Tidak. Salat sunnah dulu? Tidak. Salat sunnah cuman tahiyatul masjid. Setelah itu ngapain? Ghibah. Setelah itu ghibah. Apal tuh? Nah, sudah mulai. Berita paling baru itu kita dapatkan di mana? Di majelis ilmu, majelis ikhwan kata bapak-bapak. Ini musibah yang menimpa kita semuanya, jamaah. Dan ini termasuk az-zur yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi namimah kata Syekh. Contohnya majelis namimah, majelis adu domba. Ini juga sama, di mana-mana ada. Bahkan di pengajian juga sama. Bari haharewasan, tahu nggak? Tahu nggak? Supaya apa? Supaya kemudian saudaranya membenci saudaranya yang lain. Ini bukan ibadur rahman. Ataupun kata Syekh was-sukhriyah wal istihza. Ataupun majlis yang di dalamnya seseorang melecehkan, merendahkan, menghina saudaranya yang lain. Melecehkan, siapa si fulan itu? Bisa apa dia? Ini namanya sukhriyah, istihza, atau kemudian membicarakan fisiknya. Seperti ketika datang saudaranya, mungkin saudaranya tidak terlalu tinggi, kemudian saudaranya yang lain bilang, antum di mana? Antum pada di depannya. Antum belah mana ya akhi? Kenapa? Karena pendek. Atau ketika terlalu tinggi, kemudian lihat ke atas, assalamualaikum. Ini menghormati atau menghina? Menghina ini melecehkan. Dan seseorang punya hak untuk tidak terima dengan perbuatan seperti ini. Dan mengadukannya di hadapan Allah kelak pada hari kiamat. Apalagi kemudian yang direndahkan dan dihina adalah ketaatannya dan kesolehannya di dalam agama Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakan, apakah dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian memperolok-olok, kalian melecehkan, menghina, merendahkan?
merendahkan syariat Allah, merendahkan ayat-ayat Allah, melecehkan, mengolok-olok, menjadikannya sebagai bahan candaan. Begitu juga dengan Rasulnya. Ini dijadikan bahan olok-olok. Apa kata Allah kepada orang-orang yang melakukan ini? Apa kata Allah? Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Karena orang yang beriman tidak akan pernah melakukan ini. Apalagi ibadur rahman, hamba-hamba terbaik Allah. Tak peduli dengan fisik orang lain, ada apa? Allah menciptakannya seperti itu, sudah. Dan Allah tidak akan pernah memandang fisiknya kelak pada hari kiamat. Demi Allah. Antum mau tinggi, mau pendek, mau hidungnya besar, kecil, panjang, terserah. Mau gigi maju ke depan, mundur ke belakang, terserah. Karena itu sama sekali tidak akan pernah dijadikan pertimbangan oleh Allah untuk merahmati seorang hambanya. Yang dilihat sama Allah yang ada di dalam dadanya. Bahkan ada sebagian ulama yang ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin gara-gara apa? Gara-gara buruknya fisik yang dimilikinya. Gak nyaman, mandang ulama ini lama-lama gak nyaman. Akhirnya majelisnya cuma 8 orang, cuma 7 orang. Yang istiqomah mau duduk bertahun-tahun. Tapi Allah muliakan beliau. Ini dari kalangan tabi'in atau tabi'in ada. Namanya selalu disebut-sebut di dalam kitab para ulama, kitab tafsir, kitab hadis. Disebut namanya. Padahal yang hadir ke majelisnya segelintir orang karena fisiknya yang tidak menyenangkan untuk dilihat. Tapi Allah tidak melihat itu. Yang Allah lihat adalah apa yang tersimpan di dalam dada. Makanya gak usah sibuk permak terus itu fisik. Terus. Kurang mancung-mancungkan. Rambut gak ada ditanam. La haula wala quwwata illa billah. Kalau sudah punah ya punahlah sudah. Hilang. Ngapain nanam-nanam rambut jauh-jauh lagi ke Turki? Ada apa ini jemaah? Seakan itu yang penting di dalam kehidupan ini. Gak penting. Yang penting adalah yang ada di dalam dada kita. Kata Syekh wal kadhib, yang di dalamnya ada kedustaan. Dan kita hidup di zaman di mana para pendusta lebih disukai daripada orang-orang jujur. Betul? Dan ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, yauma yukadzdzabus shadiqu wa yusaddaqul kadzibu. Di akhir zaman itu adalah hari di mana orang yang jujur didustakan dan orang yang pendusta dianggap jujur. Dan betapa senangnya kita menghadiri majelis-majelis kebohongan, bohong. Kita tahu ini bohong, tapi kok tetap duduk di situ. Kenapa coba jemaah? Kenapa? Jemaah. Kenapa suka duduk di majelis yang kita tahu ini ada bohongnya nih? Penasaran? Jemaah. Coba Anda minta jawaban jemaah. Kenapa suka duduk di majelis yang jelas-jelas ada kebohongannya? Atau suka dengerin, minimal suka dengerin. Hayangnya ho kemana yang ngawadul nanya. Betul nggak? Betul nggak? Iya. Sebetulnya masalahnya bukan di situ. Masalahnya ada di dalam hati kita. Karena para pembohong itu hanya disukai oleh orang-orang yang semisal dengan mereka. Adapun orang-orang yang jujur tidak pernah sudi menyia-nyiakan waktunya untuk mendengarkan kebohongan.
Kalau dari awal kita sudah tahu, ya ngawadul jelma teh. Kalau TV pareman sudah matikan. Buat apa dia dengerin? Kalau ternyata teman kita yang bohong, khalas ya akhi, khalas. Ini anak tahu ini nggak benar, sudah, khalas. Nggak usah didengerin, hayang nyaho. Oh, coba. Oh iya gitu ya. Oh iya. Karena kedustaan tidak akan pernah bisa bersanding dengan iman. Kenapa? Karena iman itu dibangun di atas kejujuran. Iman itu hanya untuk orang-orang yang jujur dan hatinya dipenuhi dengan kejujuran. Dan Syekh pun kemudian mengatakan wal ghina, majelis yang di dalamnya ada ghina. Apa itu ghina? Apa itu ghina? Nyanyian. Ada nyanyian. Dan lebih khusus lagi nyanyian yang diiringi dengan apa? Masya Allah. Ana mau tanya sekarang. Kalau ada majelis seperti ini, kita menghindar atau mendekat? Jamaah, menghindar atau mendekat? Menghindar. Kalau kemudian kejebak, gimana? Apa yang harus dilakukan? Kejebak nih. Aduh, tahu-tahu ada nyanyian dan musik. Apa yang harus dilakukan? Hah? Kalau di kondangan, makan dulu atau langsung pergi? Kagok atau makan dulu. Dilematis. Lapar, datang jauh-jauh lapar. Dilihat makanannya enak semua, jegeng, dimulailah bandnya. Dilematis tidak? Dilematis? Tidak bagi ibadur rahman. Lapar, gak peduli, pergi. Atau hentikan kemungkaran tersebut. Belum lagi itu kemudian diikuti dengan kemungkaran yang lainnya. Wanita-wanita yang berpakaian tidak pantas mengumbar auratnya. Belum lagi kemudian laki-laki dan perempuan berada di atas satu panggung yang sama dan seterusnya. Ini semuanya mungkar. Tapi entah kenapa kemudian kita tidak mengingkarinya. Dan kemudian mengatakan ini urusan sahibul hajat, anak cuma diundang. Sedangkan Allah mengatakan mereka yang merupakan hamba Allah yang terbaik, itu mereka tidak menghadiri tempat-tempat dan majelis-majelis yang seperti ini. Pergi. Sebisa yang bisa kita lakukan. Menjauh dari tempat seperti ini. Wa musyahadatul munkarat, dan kemudian termasuk di dalam az-zur adalah ketika seseorang kemudian menonton perkara-perkara yang mungkar. Coba sebutkan nonton apa saja yang mungkar itu. Maksudnya yang tidak baik, tidak benar, berdosa, apa contohnya? Hah? Google tergantung pemakaiannya. Oh, beritanya berita maksiat. Oh, Masya Allah. Berarti nggak usah pakai HP. Betul, kalau bisa nggak usah pakai HP. Atau dikunci saja sudah. Google-nya, YouTube-nya, Instagram-nya, Facebook-nya, semua. Bisa tidak? Bisa? Ini lagi mikir, lagi istikharah dulu ini. Mencari pilihan terbaik. Takut salah ngomong. Lah, kalau jelas maksiat sudah khalas. Harus bisa. Nonton acara-acara mungkin di televisi yang tidak baik. Ataupun menyaksikan acara-acara di pinggir jalan yang jelas-jelas mungkar. Contoh misalkan seperti acara-acara sihir yang kadang-kadang muncul di pinggir jalan. Betul tidak? Masuk kotak ngilang, tahu-tahu muncul di mana. Ini boleh ditonton tidak? Jemaah, kenapa tidak boleh? Jelas-jelas di dalamnya ada kemungkaran, kesyirikan bahkan.
dan kita justru mendatanginya. Kata sebagian ulama, yang seperti ini bisa jadi dan khawatir kita kemudian terancam dengan hadis Rasulullah SAW. Meskipun kita tidak membenarkannya, tapi kita hadir, kita datang, sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selama berapa hari? 40 hari. Begitu juga jika acara-acara ini ada di televisi. Sama, sebagian ulama berfatwa ini pun sama. Ini hukumnya seperti sabda Nabi, man atakahinan au arrafan, seperti orang yang datang kepada peramal atau dukun. Acara ramalan, acara ini, sihir itu, sulap ini, sulap itu, sama. Ibadur Rahman tidak sudi nonton acara-acara yang seperti ini. Wal fawahish allati tu'radu fi syasyatit tilfas. Dan kemudian nonton, menyaksikan acara-acara yang dipenuhi dengan perbuatan fahisyah, dipenuhi dengan perbuatan yang membangkitkan syahwat, menampilkan aurat, mengajak manusia kepada perbuatan keji. Bukankah di acara-acara televisi kita hari ini itu yang terjadi? Mengajak kepada percintaan, kepada perbuatan yang melanggar syariat, zina dan yang semisalnya. Ini bukan sifat ibadur Rahman, apalagi nontonnya di bulan Ramadan. Ngabuburit Ustaz. Atau sambil nunggu sahur. La haula wala quwata illa billah. Ini bukan ibadur Rahman. Ataupun yang muncul di alat-alat telekomunikasi, wa ajhizatil jawal, seperti HP, handphone atau yang semisalnya, wa ghairu dzalika, ataupun yang selain itu. Dan kemudian beliau pun mengatakan wa yadkhulu fiha al-majalisul qa'imah ala tarwijil afkar al-munharifah. Begitu juga masuk ke dalam majelis zur atau perkara az-zur, setiap majelis yang di dalamnya ada usaha untuk kemudian menanamkan, menyampaikan, membesarkan fikiran-fikiran yang menyimpang. Acara-acara yang kemudian mengajak kita untuk menerima bahwa ada manusia-manusia yang suka misalkan sesama jenisnya, misalkan. Atau bahkan acara-acara yang memaksa kita untuk menerima apa? Bahwa manusia itu ada laki-laki, ada perempuan, terus ada manusia yang gak jelas jenis kelaminnya. Betul tidak? Istilahnya apa itu? Non-binari. Gak jelas, pokoknya masa kahayang weh. Saya bukan laki-laki, saya bukan perempuan. Terus maunya apa? Kan kita diajak untuk berpikir itu sekarang. Bahkan bukan orang-orang dewasa saja, anak-anak kecil itu sudah ditanamkan ke dalam otak mereka bahwa di dunia ini ketika engkau mencintai sesama jenismu gak ada masalah. Ada orang tua mah gak peduli zaman sekarang. Dipikirnya anaknya sedang main, padahal anaknya sedang dicuci otak. Untuk mencintai kemungkaran, untuk menyukai pemikiran yang menyimpang. Wal ara'il fasidah, ataupun untuk acara yang dibuat, majelis yang dibuat untuk menanamkan pendapat-pendapat yang rusak. Wal a'malil mubtada'ah min du'atis su'i wad dhalal, ataupun untuk melakukan amalan-amalan yang diada-adakan
dari para dai keburukan dan kesesatan. Karena kata Nabi dalam satu hadis, neraka jahanam itu punya duat, punya dai, punya orang-orang yang mengajak mereka untuk masuk. Jadi mengajak orang lain untuk masuk ke dalam neraka. Kata Nabi, wa du'atun ala abwabi jahannam. Ada para penyeru di pintu-pintu neraka Allah. Kenapa? Karena ajakan mereka itu menggiring manusia bukan masuk ke dalam surga Allah, tapi kemana? Ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin tahu sekarang bahwa ada dai waria, ada? Tahu nggak? Dai waria laki-laki tapi dandannya kayak ibu-ibu, terus ceramah. Jamaah tahu tidak? Jamaah nggak tahu? La ilaha illallah. Terlambat antum berarti. Informasi maksudnya. Iya. Dan kemudian mengajak orang untuk menerima keadaannya. Ini namanya majelis suzur. Dan ibadur rahman tidak boleh dan tidak sudi untuk mendatangi. Wa yadkhulu aidan, kata beliau, dan masuk ke dalam az-zur juga. Al-majalisul lati tuqamu fiha a'yadul musyrikin. Majelis-majelis yang di dalamnya diselenggarakan hari raya orang-orang musyrik. Wal mawasimil lati yahtafiluna fiha. Dan kemudian momen-momen hari-hari atau musim-musim di mana mereka melakukan perayaan. Kemudian dia datang. Ada nggak yang seperti ini, jemaah? Banyak. Kalau hari raya orang musyrik hadir, kalau hari raya kaum muslimin, jemaah, tidak. Kalau acara pengajian orang musyrik, ini kalau salah mohon dimaafkan istilahnya. Kalau acara ibadah orang musyrik hadir, tapi kalau acara pengajian orang muslim tidak datang. Ini bukan ibadur rahman. Saya mau tanya jemaah rahmatillah, hukumnya apa hadir ke perayaan orang-orang musyrik itu, hukumnya apa? Hah? Haram atau makruh? Haram. Apa dalilnya? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Boleh. Kemudian apa dalil yang lain? Kan tadi dibilang haram. Ya apa dalil yang mengatakan itu haram? Ayo jemaah. Lakum dinukum, itu menunjukkan keharaman. Ini mah khusus dilarang, nggak boleh hadir. Dalilnya apa? Jangan kalian menyerupai orang kafir. Itu dalil tadi. Nggak dalil yang lain. Ada dalam Al-Quran ada. Apa? Kok mikirnya lama sekali jemaah? Dari tadi kita tuh sedang bahas dalilnya. Kalau hadirin mencari-cari dalil yang mengharamkan kita untuk hadir ke acara-acara orang kafir, dalilnya yang ada dalam surat Al-Furqan ini. Alladzina la yashhaduna az-zur. Orang mukmin, hamba Allah yang terbaik itu adalah orang-orang yang tidak datang menghadiri acara-acara
yang disebut az-zur dan masuk ke dalamnya perayaan orang-orang musyrik. Islam itu agama yang jelas dan hak. Islam memisahkan mana yang hak, mana yang batil. Dan inilah yang semestinya dilakukan oleh seorang mukmin ketika berhadapan dengan kebatilan. Agama beda, keyakinan beda, akidah beda, ada garisnya. Kalau sudah masalah akidah masing-masing dan orang muslim diharamkan kemudian untuk mendolimi orang-orang musyrik dan kafir tanpa hak. Jadi kalau kita melihat ada orang yang tidak beriman, beribadah di rumah ibadahnya, urusan mereka jangan ganggu. Jadi nggak perlu dijagain. Karena orang mukmin itu tidak akan pernah mengganggu orang kafir di dalam ibadah mereka. Jangan mengajari kami untuk bersikap seperti apa kepada orang kafir. Karena Allah lah yang mengajari kita. Rasulullah SAW lah yang telah memberikan tuntunan kepada kita. Gak usah ngajarin. Dan kaum muslimin sepanjang sejarah Islam sudah mengajari kita bagaimana caranya bersikap dan menjaga hak orang-orang musyrik. Di Spanyol, di Andalusia 800 tahun muslim berkuasa, tidak ada satupun orang kafir yang dizalimi. Tidak ada. Karena inilah Islam. Tapi jangan ikut-ikutan. Akhirnya kita serupa dengan mereka. Dan kata Rasul, orang yang seperti ini termasuk golongan itu. Sampaikan ini kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Kata Syekh Fayah, rumu ala al-muslimi atau alal muslimi huduruha au tahni'atuhum wa izharul farah was sururi biha. Haram hukumnya seorang muslim menghadiri perayaan acara orang-orang yang musyrik ataupun tidak beriman, atau mengucapkan selamat kepada mereka, atau ikut berbahagia dengan hari raya mereka. Boleh tidak? Gak boleh. Kata siapa? Kata Allah dan Rasulnya. Khalas. Ini bukan ujaran kebencian. Justru kita diharamkan kemudian untuk mendolimi mereka di dalam apa yang mereka yakini dari kekufuran. Bayangkan coba, ini Islam. Mereka meyakini itu terserah. Terserah urusan mereka, mau beribadah menyembah ini dan itu terserah. Boleh nggak Tuhan mereka kita hina? Nggak boleh, haram. Nggak boleh. Ada agama yang seperti ini? Nggak ada, illal Islam. Fajami'u ma taqaddam, kata beliau, maka seluruh apa yang disebutkan sebelumnya, tashmaluhul ayatu, maka makna-makna itu termasuk dalam kandungan makna ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Walihada tanawwa'at ibaratus salafis salihi fi bayanil murad bizzuri fil ayah. Oleh karenanya kita jumpai bahwa para salafus salih memang menyebutkan makna az-zur dengan makna yang bermacam-macam. Gak satu makna. Gak hanya kebatilan saja, gak hanya kemungkaran saja, gak hanya kemusyrikan saja, dan seterusnya. Qala Al-Hafidh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Berkata Al-Hafidh Ibnu Jarir. Siapa Al-Hafidh Ibnu Jarir?
ulama satu. Ulama apa? Tafsir. Buku beliau, tafsir beliau itu tidak kalah terkenalnya dengan tafsir Quranil Azim karya Imam Ibnu Katsir sebetulnya. Bahkan dianggap lebih apa? Lebih lengkap daripada Ibnu. Apa judul tafsirnya? Bukan Jalalain. Kalau Jalalain itu penulisnya nama depannya dua sama. Jalaluddin As-Suyuti dengan Jalaluddin Al-Muhalla. Makanya tafsirnya disebut tafsir Jalalain. Nah, Tabrani itu ulama yang lain. Ini Tobari. Tafsirnya tafsir apa namanya? Ya At-Tabari itu gampangnya begitu. Jadi judul aslinya apa? Siapa yang baru pertama kali dengar nama At-Tabari? Angkat tangan. Gak apa-apa, jangan ragu. Siapa yang pernah dengar? Angkat tangan. Tuh kan gak ada yang angkat tangan. Yang lain tuh gini. Nunggu yang lain ngangkat tangan. Jamaah. Gak ada yang bisa jawab? Yang keras. Ayil Quran. Jami'ul Bayan, tulis jamaah. Tulis. Nah, sampai mana tadi? Jami'ul Bayan fi ta'wili ayil Quran. Al-Hafidh Ibnu Jarir At-Tabari ba'da an saqa aqwal as-salafi fil ayati. Al-Imam Ibnu Jarir setelah menyebutkan perkataan-perkataan ulama-ulama tafsir dalam penafsiran ayat yang tadi, beliau kemudian mengatakan seperti ini. Fa'aulal aqwali bis-shawab, kata beliau, perkataan yang paling benar fi ta'wilihi, dalam tafsir. Karena dulu para ulama terdahulu memaknai kata ta'wil itu dengan tafsir, karena itu makna asalnya. Jadi kata takwil sendiri itu serupa setara maknanya dengan tafsir dalam bahasa. Ya. Jadi kalau dibawa ke ranah akidah jadi beda lagi. Jelas ya? Jadi nggak usah alergi juga mendengar kata apa takwil. Kalau dalam bahasa Arab takwil itu tafsir, tafsir adalah takwil. Jelas ya? Beliau mengatakan fi ta'wilihi, perkataan yang paling benar dalam penafsiran ayat ini, an yuqala, bahwa dikatakan atau maknanya adalah walladzina la yashhaduna syai'an minal batil. Ibadur Rahman itu adalah orang-orang yang tidak datang, tidak hadir, tidak menyaksikan satu pun perkara dari kebatilan. Kalau ada kebatilan gak hadir, meskipun sedikit dia gak hadir. Wala syirkan, begitu juga dia tidak hadir acara yang ada kemusyrikan di dalam. Gak ada. Ya, seperti ada acara-acara pembakaran ini dan itu di tepi jurang, di tepi laut, larung makanan ini, makanan itu, dengan bahasa, dengan alasan ini dan itu, banyak alasannya. Ibadur Rahman ketika tahu maka dia tidak hadir. Ya. Dan dia tidak peduli dengan siapapun yang kemudian mengundangnya.
Wala ghinaan, begitu juga dia tidak hadir di majelis, di tempat atau sesuatu yang ada lagu dan musiknya. Wala kadziban, tidak pun kedustaan, wala ghairah, tidak pun kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Perhatikan kalimat beliau berikutnya. Fa kullu ma lazimahu ismu zur, setiap perkara yang masuk ke dalam makna kata az-zur, seperti yang disebutkan tadi, batil, mungkar, bohong, fahish, syirik, semua. Kesesatan ini itu semuanya. Itu tidak akan pernah kemudian dihadiri oleh dirinya. Lianna Allah amma fi wasfihi iyahum annahum la yashhaduna az-zur. Karena Allah mensifati ibadur rahman dengan sifat yang umum, bahwa ibadur rahman itu tidak menghadiri ataupun tidak menyaksikan perkara az-zur. Dan zur itu kata yang mencangkup makna-makna, seluruh makna perbuatan batil. Disebutnya apa dalam bahasa Arab? Zur. Jamaah, ini diantara sifat ibadur rahman yang sangat penting. Kemudian beliau mengatakan fa ibadur rahmani la yashhaduna hadhil majalis bi jami'i suwariha. Maka ibadur rahman tidak akan menghadiri majelis-majelis ini dengan segala macam bentuk kemungkaran yang ada. Enggak. Apapun modelnya tidak. Wa min babi aula alla yaqa'a minhumuz zur. Dan lebih dari itu, ibadur rahman itu tidak akan pernah kemudian melakukan kebatilan. Hadir, menyaksikan saja tidak, apalagi melakukannya. Paham maksudnya jemaah? Sebagian orang, jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang menganggap dirinya baik, ibadur rahman, hamba Allah yang soleh, tapi di sisi yang lain ada satu kebatilan yang tetap dia pertahankan. Ini bukan ibadur rahman. Apa yang sering terjadi jemaah? Ke masjid rajin, pengajian rajin, hampir seluruh kemaksiatan tidak dilakukan, tapi ada yang istiqomah satu. Gak berhenti dilakukan oleh dirinya. Ada nggak yang seperti ini jemaah? Ada tidak yang seperti ini? Dengan segala macam keburukan yang dia istiqomah di dalamnya. Tidak sama. Ada yang istiqomahnya di dalam perbuatan A, ada yang di perbuatan B dan seterusnya. Nah, Anda mau tanya sekarang, perbuatan maksiat apa yang orang-orang yang menganggap dirinya soleh itu istiqomah tetap melakukannya, apa? Yang umum dilakukan banyak orang. Padahal itu maksiat. Sedangkan mereka tidak zina, tidak minum khamar, tidak judi, tidak riba, tidak macam-macam. Tapi maksiat itu nggak bisa ditinggalkan. Apa contohnya? Satu, betul bisa. Terus merokok, terus itu, terus gibah, terus apa? Undangan apa? Undangan pernikahan. Emang undangan pernikahan kemungkaran? Yang ada itunya, iya. Kalau undangan pernikahannya wajib dihadiri, wajib. Jamaah, undangan pernikahan itu wajib dihadiri jika tidak ada kemungkarannya. Bahkan mereka yang tidak menjawab undangan pernikahan, kata Nabi Muhammad SAW, faqad asallaha wa rasulahu. Orang yang seperti ini bermaksiat, menentang Allah dan juga menentang Rasulnya. Jadi kalau sudah diundang dah, kalau tidak ada kemungkaran. Nah, kemarin saya baru ketemu satu orang minggu kemarin.
Dia cerita, dia datang ke satu undangan, awalnya tidak ada kemungkaran. Pas mau makan, kemungkaran itu jreng keluar. Terus saya dengan beberapa teman saya saling pandang-pandangan, gimana nih kita? Kata satu orang nyeletuk, dia bilang begini, makan dulu dong, kita jauh-jauh datang nggak makan. Kata, ini nih, ini bukan ibadur rahman ini. Jauh-jauh kita ke sini nggak makan, makan dulu baru kita kabur katanya. Ini bukan ibadur rahman, bukan ibadur rahman. Hati-hati jemaah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Syekh di akhir ayat, wa idza marru bil laghwi marru kirama. Dan ketika melewati perbuatan laghwun, maka ibadur rahman itu akan melewatinya dengan penuh kemuliaan. Al-laghwu itu adalah perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, tidak ada gunanya dan sia-sia. Seperti contohnya misalkan, kalau mereka melewati sekelompok orang yang sedang nongkrong menghabiskan waktu tanpa manfaat bahkan maksiat. Nah, kalau ibadur rahman ketika dipanggil sini atau nongkrong bareng, kalau ibadur rahman gimana? Oh syukran, lewat. Makasih, saya ada urusan lain. Itu nggak bohong loh. Memang kita punya urusan lain. Selain mengurusi manusia-manusia ini dan melakukan perbuatan seperti mereka. Bukan yang kemudian begini, lihat jam, ayo atulah ada waktunya. Iya. Kemudian bahasanya silatul ukhuwah. Masya Allah. Makan kacang, gibah, ngalor ngidul, semalaman. Terus selesai ngobrol hasilnya apa jam? Gak ada faidahnya, kemudian ngantuk, kemudian ibadah terlewatkan. Betul? Betul? Yang sering kita lupakan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW itu di antara sifat beliau tidak pernah berbuat dan melakukan perbuatan laghwun, enggak pernah. Apa yang keluar dari mulut beliau itu hanya kebaikan dan bermanfaat. Apa yang dilakukan beliau pasti mendatangkan manfaat. Dalam satu riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala dalam kitab sunannya, An-Nasa'i rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhu, dari seorang sahabat Nabi yang menceritakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang sifatnya Rasulullah. Yang pertama, Rasul itu yukthiru dzikra. Rasul itu memperbanyak zikir. Yang terlihat dari Nabi Muhammad SAW itu, di dalam gerak-geriknya, kalau nggak ngomong, zikir. Kemudian yang berikutnya kata beliau, wa yuqillul laghwa, dan mempersedikit kesia-siaan di dalam perkataan. Bahkan hampir tidak ada. Gak seperti kita jemaah. Ucapannya lebih banyak apa? Kesia-siaannya dibandingkan manfaatnya. Belum selesai. Kemudian kata Abdullah bin Abi Aufa, beliau mengatakan wa yutilus salata. Nabi Muhammad SAW itu memperpanjang salatnya. Kalau kita memperkilat yang lebih tepat, bukan singkat lagi, kilat.
Sama kayak anak-anak kita yang kalau sholat dengan temennya secepat kilat, betul tidak? Selesai. Orang tua juga banyak yang mirip. Apalagi kalau sholat sunnah. Betul nggak? Jamaah. Ini bukan sifatnya Rasulullah SAW. Dan Nabi pun, ini yang harus diperhatikan, bahwa Nabi memperpanjang sholat kalau apa? Kalau sendirian. Kalau berjamaah Nabi mempersingkat. Baik. Kemudian kata Abdullah bin Abi Aufa, Nabi Muhammad SAW itu yuqassirul khutbah. Kalau khutbah singkat. Ya, Nabi kalau khutbah singkat. Pernah ada satu yang saya kenal, itu khutbahnya 8 menit. Khutbah Jumat. Berapa menit? Turun selesai sholat diprotes sama jamaahnya. Pak, Ustadz, kita meni singkat-singkat ting khutbah teh. Mereka lupa bahwa di antara tanda kefaqihan, tanda berilmunya seseorang, ketika dia khutbah maka dia mempersingkat khutbahnya dan memanjangkan sholatnya. Dikomplain. Protes, padahal dia tidur ketika khutbah. Ya saking ya kurang kenyang tidurnya nanggung. Biasa 30 menit, 40 menit. Ini datang 8 menit rewas gitu bangun. Wah, kok udah selesai nih. Padahal Nabi Muhammad SAW mempersingkat khutbahnya ketika khutbah Jumat. Wala ya'nafu an yamshiya ma'al armalah wal miskin fayaqdi lahu hajah. Dan Nabi tidak pernah menolak untuk berjalan bersama wanita yang janda, yang tidak punya suami, janda, ataupun orang miskin, untuk membantu menunaikan kebutuhan mereka. Jadi nggak ada ceritanya Nabi kemudian bilang sebentar sibuk nggak ada, nanti aja tunggu dulu, nggak ada. Kalau ada yang butuh siapapun dia, serendah apapun dalam pandangan makhluk, maka Nabi akan membantunya untuk memenuhi kebutuhannya. Ini berarti Nabi Muhammad SAW apa jamaah? Jamaah. Ya jamaah. Artinya apa jamaah? Tawadu. Gak ada jarak antara Nabi dengan siapapun di tengah-tengah kaum muslimin. Gak ada. Dalam riwayat yang lainnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Syama'ilul Muhammadiyah. Kata cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan, anak siapa? Ali bin Abi Thalib. Dia meriwayatkan dari ayahnya Ali bin Abi Thalib bahwa kata Ali bin Abi Thalib, Nabi Muhammad SAW itu, karena Rasulullah SAW yakhzanu lisanahu illa fima ya'ni, bahwa Nabi Muhammad SAW itu mengekang, memenjarakan lisannya, menahan lisannya, kecuali dari perkataan-perkataan yang bermanfaat. Artinya Nabi tidak pernah mengucapkan perkataan yang sia-sia.
hanya yang bermanfaat. Makanya Nabi Muhammad SAW, saya mau tanya jemaah, itu lebih banyak berbicara atau diam? Ya. Begitu juga dengan para sahabatnya, lebih banyak bicara atau diam? Diam. Kalau tidak sanggup mengucapkan yang bermanfaat. Dan kalau berjumpa dengan manusia-manusia yang mulutnya dipenuhi perkataan yang tidak ada gunanya, begitu juga dengan perbuatannya, marru kirama. Itu ditinggalkan begitu saja dengan penuh kehormatan dan kemuliaan. Karena kalau kita berhenti dan kemudian berbicara dengan mereka, maka derajat kita sama. Kadang-kadang seseorang itu sengaja datang ke rumah temannya yang lucu. Sok ngabodor kalau kata bahasa. Ayo orang hiburannya sebentar, orang heureuy sama si. Ini boleh nggak dalam Islam? Dari tinjauan syariat, boleh nggak? Ini kesia-siaan, bahkan bisa jadi dosa. Betul nggak? Iya, butuh hiburan atau butuh hiburan. Ibadur Rahman tidak patut melakukan itu. Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala kemudian mengatakan, ketika menyebutkan firman Allah, wa idza marru bil laghwi marru kirama, maksudnya adalah ibadur Rahman la yaghshunaha. Ibadur Rahman itu tidak pernah kemudian dia melakukan atau memenuhi aktivitas lisannya, perbuatannya dengan perkara laghwun. Wala ya'tuna syai'an minha qasdan, dan dia tidak pernah melakukannya dengan sengaja. Walakin in quddira an marra ahadun minhum bi majlisin fihi syai'un min hadhil munkarat, tapi kalau ditakdirkan kemudian dia melewati majelis yang ada kemungkaran seperti ini, perbuatan sia-sia itu mungkar jamaah di dalam Islam. Subhanallah, Muslim itu tidak boleh melakukan perbuatan sia-sia begitu saja, nggak boleh. Karena hidupnya sangat berharga dan usia yang diberikan oleh Allah itu untuk melakukan yang bermanfaat. Jamaah, kalau begitu boleh tidak kita punya aktivitas yang betul-betul gak ada nilai kebaikannya, gak ada nilai manfaatnya, tapi menghibur kita? Dijawab cuma. Nah jelas ini. Banyak orang sibuk dengan sesuatu yang sebenarnya gak ada manfaat, tapi dia suka, bahagia gitu. Kasih contoh dong, kasih contoh. Apa contohnya? Nanti ada yang tersinggung lagi. Hah? Apa? Mancing. Wah ini sentimen sama yang mancing. Yang mancing langsung sah. Mana jelmana? Kalau tanya sama orang mancing, kata orang mancing, oh manfaatnya banyak. Apa manfaatnya? Hah? Kesabaran, Masya Allah. Selain kesabaran apa? Hah? Oh sambil menghafal. Menghafal apa Pak? Hah? Oh enggak, ini maksudnya mancing yang umum. Orang yang mancing, ada yang menghafal Quran? Enggak ada. Enggak ada yang menghafal. Saya jamin enggak ada yang menghafal Quran, enggak ada. Hah? Makan aja lupa orang mancing itu. Ini contoh ya, enggak ada dendam sama tukang mancing, enggak ada. Enggak ada sakit hati. Cuman ini contoh saja. Oh istri aja lupa kalau mancing. Ya Allah. Lantas bagus-bagusnya di mana mancing ini? Sudah gitu pulang setelah 3 hari bawa ikan kecil-kecil. Qadarullah Umi, ini cuman qadarullah. Wes mati lupoe. Dapatnya sih.
Ibadur Rahman tidak akan pernah melakukan perbuatan seperti itu. Kalau dia berolahraga, dia hanya akan melakukan olahraga yang menguatkan tubuhnya untuk beribadah kepada Allah. Kalau dia ingin melapangkan pikirannya, ya, membuang mungkin kesedihan yang ada di dalam dadanya, kepenatan yang ada di otaknya, dia boleh melakukan sesuatu, tapi sesuatu yang bermanfaat, bukan sebuah kesia-siaan. Bukan sebuah kesia-siaan, karena orang mukmin ketika baik keislamannya, maka dia hanya akan melakukan yang bermanfaat. Kan kita sering dengar sabda Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang itu, dia meninggalkan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Itu muslim yang sejati. Tapi ini justru kemudian kebanyakan dari kaum muslimin ikut-ikutan dengan orang yang tidak beriman, buang-buang uang, buang-buang waktu, dan buang-buang kesempatan untuk beribadah. Mana keislaman kita? Betul nggak? Yang dicontoh orang yang tidak beriman. Jangan jemaah. Hidup kita terlalu berharga untuk disia-siakan. Terlalu mahal. Waktu kita terlalu besar dan terlalu berharga untuk dibuang begitu saja. Makanya ibadur Rahman itu lewat saja, itu gak sudi mampir dengan perkara-perkara yang sia-sia. Gak sudi dia. Dia punya sesuatu yang jauh lebih penting. Tapi nanti disebut orang sombong, gak apa-apa. Biar disebut sombong, gak apa-apa. Yang penting Allah tahu bahwa kita melakukannya karena Allah. Sudah. Cacian manusia itu gak akan bisa melukai kita. Gak akan. Tenang aja. Tapi ketika kita salah melangkah dan memilih untuk melakukan apa yang dibenci oleh Allah, disitulah letak kebinasaan kita. Dan di akhir pembahasan ini jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, Syekh mengatakan, ketika beliau mengatakan tadi in quddira, kalau salah seorang dari ibadur Rahman ditakdirkan melewati perkara yang mungkar dan batil ini, fa innahu yamurru biha mukriman nafsahu anha. Dia hanya akan melewatinya. Kenapa? Ini bentuk penghormatan dirinya terhadap dirinya sendiri. Ketika kita meninggalkan majelis-majelis yang seperti ini, itu kita sedang menghormati dan memuliakan diri kita. Kalau kemudian mampir, justru kita sedang merendahkan diri kita sendiri. Begini caranya orang mukmin memuliakan dirinya. Wa mu'ridan anha, dan berpaling dari yang seperti ini. Mutanazzihan anil julusi fiha, dan sama sekali tidak akan duduk di majlis yang seperti ini. Tanazzuh, menghindar, menjauh, membersihkan, mensucikan, artinya benar-benar memisahkan dirinya antara dirinya dengan kemungkaran ini. Ya, meskipun nggak ada yang lihat, mampir aja nggak ada yang lihat, itu dia nggak sudi, nggak mau, karena nggak pantas bagi seorang mukmin untuk melakukan perbuatan seperti ini. Apalagi yang haram. Teman-teman lama lagi ngumpul minum khamar, sini atuh. So, udah nggak usah minum, nggak usah, ngumpul aja. Nggak ada dalam kamusnya ibadur Rahman. Kemudian mereka mengatakan ya sudahlah teman-teman lama, nggak ada. Mafi, nggak ada. Khalas, pergi dia.
Dan sebetulnya nggak perlu minta maaf. Punten, maaf ya, nggak ada. Kenapa? Kita minta maaf untuk apa? Minta maaf untuk apa? Salah kita apa? Nggak ada. Ya, katakan kepada mereka assalamualaikum. Khalas, selesai. Kita ini lebih tersakiti oleh pendapat dan persepsi orang dibandingkan tersakiti oleh ancaman Allah. Iman yang seperti apa yang seperti ini, jemaah? Ya, maka semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Ya, kajian kita sampai di sini. Pertanyaannya belum sampai. Nah, fadhal. Boleh. Tawil nah. Dengan ra'yu itu akal, pendapat. Kalau takwil itu penafsiran. Itu ra'yu. Bukan tidak boleh. Ra'yu itu bisa menjadi benar kalau dibangun di atas dalil. Yang tidak boleh itu adalah ra'yu yang dibangun di atas hawa nafsu. Ya. Nah, apa? Nah, Allah barik. Bismillah Ustaz, ada teman ana seorang ikhwan. Teman ana sedang jatuh cinta. Masya Allah. Dia sudah bisa untuk menjauhinya Ustaz. Namun terkadang ia suka merasa tidak ikhlas kalau yang dicintainya itu dekat-dekat atau ngobrol sama yang lain. Atau ikhwan. La ilaha illallah. Saran dan nasihatnya Ustadz biar teman ana nggak males ibadah. Kalau dari pertanyaannya ini bau-baunya bau-bau pemuda. Bukan, mohon maaf, bukan bapak-bapak ini pemuda. Dan yang harus diketahui oleh temannya ini bahwa yang menimpa dirinya bukan cinta. Tapi yang disebut dengan al-ishqu ketika syahwatnya menggebu-gebu dan berlebihan di dalam menginginkan seseorang. Apa buktinya? Ketika dia kemudian merasa tidak suka ketika wanita ini didekati oleh laki-laki lain. Apa hak dia? Suami bukan, mahram bukan. Apa coba jemaah? Dan ini juga mengisyaratkan bahwa cinta-cintaan yang dia lakukan ini haram. Kalau memang betul-betul menyayangi seorang wanita atau sebaliknya, nikahi dia. Kalau kata orang Jakarta bukan hanya demen-demenan. Nanti dari pintu masjid yang satunya di sana ahi, ukhti, betul tidak? Ini tipu daya syaitan. Jangan. Saran ana banyak-banyak beristighfar dan beristi'adzah. Dan kemudian banyak-banyak puasa. Dan kemudian jauhkanlah diri antum dari wanita itu. Dan ingat wahai para lelaki, wanita di dunia ini banyak. Dan ingat juga wahai para pemuda, wanita yang mudah didekati oleh laki-laki manapun, dia bukanlah wanita baik-baik. Ini dikasih tahu nih ya para pemuda oleh orang yang jauh lebih tua. Iya, para pemuda itu kebanyakan nonton film Korea sama drama-drama. Jadi mohon maaf, lemah sekali jiwanya. Seakan di dunia ini nggak ada perempuan lain, nggak ada laki-laki lain. Ya, ini kasihan ini. Orang anak-anak seperti ini kasihan. Tidak punya kekuatan hati, tidak punya kekuatan jiwa, dan tidak punya harapan yang besar. Seakan-akan dunia itu cuma si fulanah saja. La ilaha illallah. Iya. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam.
Kasihan karena mereka tidak ditemani oleh ayah dan ibu mereka dan kemudian mereka tidak diperdulikan oleh kaum muslimin. Jadi begini, gak ada yang ngasih nasihat. Dek, nak, jangan. Hidupmu masih panjang, jangan habiskan untuk perkara yang sia-sia seperti ini. Haram ini. Jangan. Gak ada yang ngasih nasihat. Mereka berpikir sendiri. Makanya anak-anak kita seperti sekarang. A'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum. Kita jawab pertanyaan yang lain. Bagaimana hukum memajang foto saat wisuda bersama keluarga di ruang tamu rumah? Masya Allah. Di foto tersebut ada dua akhwat, yaitu ibu dan adik perempuan Ana 17 tahun, berpakaian kebaya tapi tidak ketat, serta hijab atau kerudung yang belum syar'i. Majang fotonya saja udah nggak boleh. Karena malaikat rahmat Allah itu tidak akan masuk ke rumah yang seperti ini. La yadkhulu inna malaikat rahmati la yadkhulu baitan fihi surah wala kalban. Malaikat rahmat itu tidak akan masuk ke rumah yang ada gambar makhluk hidupnya ataupun ada anjing di dalamnya. Apalagi kemudian kalau di gambarnya itu ada ibu kita dengan pakaian kebaya, kerudungnya nggak syar'i lagi. Dan kemudian adik perempuan kita. Maka yang lebih baik ini tidak dilakukan. Lebih selamat insyaallah ta'ala. Pertanyaan. Kerusakan seperti apa yang terjadi dari sifat atau perbuatan bohong atau berbohong? Kebohongan atau bohong yang seperti apa yang dihalalkan di dalam Islam? Masya Allah. Nabi sudah mengatakannya. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Bahwasanya kebohongan itu menggiring manusia kepada kemaksiatan. Apapun bentuk kemaksiatannya, itu diawali dari berbohong. Dan perbuatan fujur itu akan menggiring manusia kemana? Ke neraka. Itu sudah jelas kerusakan. Sudah. Nabi sudah memberikan jawabannya. Kemudian kebohongan seperti apa yang diperbolehkan? Hadirin bisa jawab insya Allah. Yang satu, yang pertama. Ada 3 kebohongan yang diperbolehkan. 1. Mendamaikan orang yang berselisih. Islahu dzatil bain. Kemudian yang kedua. Yaitu islah berarti. Ketika perang. Nah yang ketiga ini favorit bapak-bapak. Apa? Membohongi tapi jangan berhenti sampai situ. Untuk tidak menyakiti perasaannya. Contoh makanannya asin banget. Pas makan lep. Enak bi? Wah di depan muka lagi ngomong enak bi. Alhamdulillah. Sudah. Mulutnya kan dibuka. Iya. Sudah setengah mati bikinnya, kemudian kita bilang, wah, kamu teh apa-apaan ini teh? Bohong aja, apa susahnya bohong? Apa susahnya? Untuk tidak menyakiti perasaan. Tapi justru banyak dari kita itu berbohong untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, bahkan haram. Ya, ketika diizinkan sama istri untuk tidak menyakiti perasaannya, enggak, malah terbuka jujur. Tapi ini jangan dimanfaatkan dalam rangka menikah lagi. Kalau menikah lagi harus jujur, nggak boleh bohong. Karena diantara tanda dan bentuk keadilan itu ketika akan menikah lagi, itu terbuka, bilang sama semua orang dan diumumkan. Bukan sembunyi-sembunyi. Ini bukan sifat orang yang beriman. Yang berikutnya, bagaimana cara mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar ketika kita tahu dan melihat sebuah perbuatan yang mungkar di depan mata, tapi ilmu kita tidak cukup untuk menerangkan dalil perbuatan tersebut.
Bagaimanakah sikap terbaik yang harus dilakukan? Apakah kita pergi dan diam saja atau apakah kita terangkan dengan ilmu seadanya? Terangkan. Dan tidak ada persyaratan menjelaskan dalil ketika amar ma'ruf nahi mungkar. Enggak ada. Antum mengatakan bahwa enggak boleh, ini haram. Kata siapa? Kata Allah dan Rasulnya. Itu sudah cukup. Mana ayatnya? Ahli maksiat enggak akan ada yang nanya. Ayat kasabaraha surat naon? Enggak ada. Hadisnya Bukhari atau Muslim, nggak ada ahlul maksiyah yang akan bertanya seperti itu, nggak ada. Tapi kewajiban kita menyampaikan yang hak. Jika tidak timbul madarat yang besar. Kalau kita kemudian memilih untuk mengingkari, diam dan pergi, kata Nabi, dzalika adhaful iman. Itu iman yang paling lemah. Pilihannya ada di tangan kita semuanya. Allahu a'lam. Kalau tidak sadar melakukan dosa syirik, lalu salatnya tidak diterima selama 40 hari, apakah orang tersebut tetap melaksanakan salat sedangkan salatnya tidak akan diterima? Para ulama jumhur mengatakan salatnya tetap wajib. Tapi kalau nggak sengaja dimaafkan jemaah. Ya, misalkan nggak sengaja nih, ada di tempat seperti itu, kemudian buru-buru pergi, nggak kena ancaman, tapi nggak sengaja terus duduk. Kayak menarik ya. Kok bisa kieunya? Nah itu tuh, itu musibahnya. Ya. Nah itu yang termasuk ancaman. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semisal anak main game, apakah termasuk perbuatan mungkar? Apabila iya, bagaimana cara menjelaskan kepada anak? Anak mau tanya dulu sama bapak sama ibu. Main game itu mungkar atau tidak? Melalaikan. Terus? Apa? Sia-sia. Terus? Cuman ini aja alasannya. Merusak fisik. Menghancurkan mata. Betapa banyak anak-anak kita sekarang masih kecil, kacamatanya sudah tebal. Gara-gara apa? Gini. Menghancurkan mata pencaharian juga. Jajan voucher ke minimarket itu bisa ratusan ribu untuk apa? Main game. Depan mata saya lihat sendiri. Beli 250 ribu dia ngeluarin dari dompetnya. Anak kecil. Anak bingung ini buat apa? Anak pikir voucher HP atau apa? Sana tanya sama itunya, ini apa? Mas, ini buat main game pak. Dapat dari mana dia? Dari ibu sama bapaknya. Kalau nggak dapat dari ibu sama bapaknya, bisa jadi dia melakukan perbuatan yang keliru, nyuri, apa? Betul tidak? Lantas mau disebut baik dari sisi yang mana? Anda mau tanya. Ketika dipanggil ayah ibunya nggak dengar. Ketika disuruh melakukan sesuatu nggak fokus. Kenapa? Karena ingatnya ke game terus. Nah dari alasan-alasan yang sedikit ini, saya tanya lagi, game itu mungkar atau tidak? Maka jelaskan sama anak-anak kita. Nah ini begini, sampaikan sama mereka. Dan perbaiki kesalahan kita yang pertama kali menyebabkan dia kemudian main game. Iya dong, siap dari mana dia dapat HP? Ketika dia merengek, ini, nak. Main apa kamu nak? Nih. Apa ini coba? Ya Rab, mereka akan menuntut kita nanti pada hari kiamat. Karena kitalah yang menghancurkan kehidupan mereka. Kitalah yang menghancurkan kehidupan mereka. Nasallallahu salamatan afiyah. Dan kemudian doakan mereka agar mendapatkan taufik dan hidayah. Kalau sudah kadung kecemplung, maka angkat mereka dari kubangan air itu. Sekuat tenaga yang bisa kita lakukan. Minimal kita punya hujjah di hadapan Allah bahwa kita sudah berusaha.
Ustadz, apakah boleh menonton acara-acara semacam kisah atau cerita mistis atau horor? Gak boleh. Film jurik? Gak boleh. Sudah mah film jurik, terus juriknya bohong lagi. Maksudnya cerita dusta semuanya. Ada apa ya? Dan film-film mistis ini seringkali menyebabkan manusia terjerumus ke dalam kemusyrikan akhirnya. Dan lebih takut sama syaitan daripada takut sama siapa? Sama Allah. Coba kalau habis nonton film hantu, ke kamar mandi sendirian malam-malam berani nggak? Banyak yang nggak berani. Ayo cucunguk langsung, aduh cucunguk. Cucunguk. Kecoa. Langsung horor. Ada suara krek, wah. Betul tidak? Terus malam-malam geningan sepi kamar mandi teh, sepi kamar mandi mah. Bolehkah ikut jamaah sholat tarawih di masjid yang imamnya membaca doa-doa tertentu sebelum sholat, niat dan seterusnya? Kalau ada masjid yang lebih baik itu disarankan masjid yang lain. Tapi kalau tidak ada pilihan lain, insya Allah sholatnya sah insya Allah ta'ala. Ustadz, ketika seseorang memuji dengan kesolehan seseorang, tapi pujian itu diakhiri dengan kata-kata kamu solehah tapi pendek, hanya untuk bercanda. Ini bukan bercanda, menghina kalau ini. Kamu teh solehah tapi pendek. Kamu cantik tapi hidungnya kurang mancung. La ilaha illallah. Ya, ini pelecehan berbalut syariat ya mungkin. Jadi ceritanya biar nggak terlalu dosa, dipuji dulu babetkan terakhirnya. Naudzubillah min dzalik. Jangan. Ini termasuk perbuatan keji, perbuatan yang merupakan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya mendakwahi keluarga yang masih merayakan atau memberikan ucapan kepada hari raya orang kafir? Apalagi masih kerabat dekat, berbeda agama. Karena pernah mencoba menasehati namun berdalih tidak enak karena masih kerabat. Ini dalih yang salah. Nabi Muhammad SAW yang memusuhi beliau di kota Makkah, keluarganya semua atau bukan? Semua. Tapi Nabi nggak pernah begini. Nggak enak itu emang, ini uwa, itu sepupu, itu anak, ini sepupu 2 kali. Nggak ada. Yang hak dikatakan yang hak, yang batil dikatakan yang batil. Alas. Mereka terima, alhamdulillah. Nggak terima, memang begitulah sunnatullahnya menyampaikan kebenaran. Memang kita disuruh bukan untuk membuat manusia ridha kepada kita, bukan. Tapi membuat Allah ridha kepada diri kita. Adapun manusia atau keridhaan manusia itu sama sekali bukan sesuatu yang kita jadikan tujuan di dalam hidup ini. Mau semua orang benci sama kita nggak ada urusan. Yang penting Allah ridha. Pertanyaan berikutnya. Kalau sedang membaca Al-Quran di rumah, apa orang-orang rumah harus mendengar? Walaupun berbeda ruangan, apakah harus dikeraskan? Jawabannya tidak. Nggak harus. Ya, apalagi beda ruangan. Tapi di antara adab yang terbaik ketika seseorang mendengar dengan telinganya ayat-ayat Al-Quran, maka dia lebih patut atau sepatutnya kemudian ikut mendengarkan jika memungkinkan untuk melakukan ini. Ustadz, bagaimana hukumnya menghadiri undangan pernikahan orang kafir? Pertama, gak wajib. Yang kedua, kalau dipenuhi dengan tata cara ibadahnya atau bahkan nikahnya di tempat ibadahnya, hukumnya haram datang ke tempat seperti ini. Tapi kalau diadakan di tempat yang lain dan tidak ada kemungkaran bagi kita yang zahir, maka boleh hadir. Paham maksudnya jemaah? Tapi ini hampir mustahil. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak beriman ini, acara walimah mereka gak mungkin gak ada kemungkaran. Minimal pengantin wanitanya itu terbuka auratnya, itu pasti. Gak ada yang pakai jilbab. Ada yang gak pakai jilbab? Gak ada. Nah, boleh nggak melihat orang wanita kafir yang seperti ini keadaannya? Boleh nggak? Nggak boleh, haram. Banyak laki-laki muslim itu yang berpikir, atau nggak banyak, sedikit lah, yang berpikir kalau perempuan kafir mah boleh dilihat bebas.
Yang haram teh wanita muslimah. Ini namanya talbis iblis. Ini ditipu sama setan. Taib. Masya Allah, ini pertanyaannya banyak sekali. Ustadz, menjelang Ramadan banyak yang mengadakan acara kumpul-kumpul, makan-makan dalam rangka menyambut Ramadan. Makan-makan terakhir sebelum Ramadan ini katanya tradisi tertentu dari wilayah tertentu. Ya, ada istilahnya disebutkan seperti ini. Jawabannya mudah. Lihat, Nabi Muhammad SAW ketika mau masuk bulan Ramadan, apa yang dilakukan? Makan-makan, kumpul-kumpul, maaf-maafan. Pertanyaannya berikutnya kemudian, kita ngikutin siapa kemudian melakukan acara-acaranya. Di saat Nabi dan para sahabatnya sibuk mempersiapkan ibadah terbaik mereka untuk Ramadan, kok kita justru sibuk makan? Persiapan menghadapi Ramadan itu bukan makan-makan, tapi mempersiapkan ibadah. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini mohon maaf bagi pertanyaan yang tidak dijawab ya. Saya lewat-lewat sebagian. Bagaimana mendatangi undangan pernikahan? Datangnya pas waktu zuhur di mana permainan musik biasanya diberhentikan sementara. Boleh. Boleh. Atau yang lebih afdol datangnya kalau sudah beres. Eta pemain bandnya udah mulai beberes, pengantinnya masih di situ, datang waktu itu. Gak kebagian makan, eta masalahnya. Eta. Penting, makan itu penting. Aduh, padahal kan bisa mampir restoran, bisa apa? Atau kalau enggak bekal dari rumah. Hah? Makannya jangan di dalam, di luar aja makannya. Jangan gara-gara makanan sepiring kemudian kita melanggar syariat Allah. Kita lanjutkan ya. Ini sama ya. Kalau ini bertanyanya cuman mandi. Menjelang Ramadan mandi di mana? Mau dikali dimanapun, ini pun sama, tidak ada tuntunannya. Pertanyaannya di sini, bagaimana hukumnya saya menemani orang tua saya yang belum paham bahwa ini nggak boleh? Jawabannya nggak boleh. Yang harus dilakukan apa? Justru dinasehati, dicegah sebisa mungkin. Ya, Allah Ta'ala, mudah-mudahan orang tua kita semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga mereka beliau kelak masuk ke dalam surga Allah Rabbul Alamin. Jika laki-laki bekerja di tempat yang ikhtilat, 90% perempuan, Masya Allah. Akan tetapi masih bisa berusaha menerapkan batasan-batasan. Contohnya, dengan menjaga jarak, tidak berbaur ketika istirahat, dan menghindari ketika mereka bergibah. Apakah boleh masih bekerja di tempat tersebut atau lebih baik resign? Anda mau tanya sekarang. 90% perempuan dengan segala macam wujudnya dan pakaiannya. Makan siang nggak bareng. Betul? Gibah nggak ikut gibah. Tapi muka mereka yang betul-betul dipoles itu terlihat setiap hari. 90% anggap jumlahnya 3.000 orang, ngelihat 3.000 orang perempuan setiap hari dengan wujudnya yang berbeda-beda, tidak menjaga aurat mereka. Gimana? Sudah begitu, anggap yang bertanya ini punya kedudukan di atas perempuan-perempuan ini. Mau nggak mau berinteraksi tidak? Ada satu yang saya kenal pernah kerja jadi atasan. Mayoritas perempuan, dia bilang, saya hanya kuat 1 tahun. Gak kuat saya, katanya. Itu yang namanya yang menggoda ratusan. Nah pertanyaan saya, kuat gak menghadapi itu? Maka yang terbaik apa? Mundur. Kelas. Selamatkan dirimu, selamatkan agamamu.
Jangan hanya karena gaji bulanan kita mengorbankan segalanya. Rizki Allah itu ada di mana-mana, bumi Allah itu luas. Jangan takut nggak dapat rizki Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya ini pertanyaan terakhir jemaah rahmatillah Allah. Ustaz, ana dan keluarga melakukan sebaik-baiknya ibadah di bulan Ramadan ini yang Allah. Oh, bukan itu pertanyaan. Bentar. Ana merasa futur dan menyia-nyiakan kesempatan, waktu, dan mohon doanya orang tua ana semakin hari semakin tua. Mohon doa agar Allah berikan taufik dan hidayah kepada orang tua ana di sisa waktu umurnya. Semoga Allah mudahkan bisa duduk di majelis ilmu. Allahumma amin. Yang pertama, semoga Allah mudahkan ya orang tua kita semuanya, bukan hanya saja penanya, diberikan taufik dan hidayah di atas kebenaran, di atas kebaikan, sehingga mereka kemudian dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita futur, maka jangan pernah meninggalkan Allah, jangan pernah meninggalkan ibadah dan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Dan Ramadan adalah momentum kita untuk kembali lagi bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima amal soleh kita insyaallah di bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini penyebab masuknya kita ke dalam surga dan terbebasnya kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa saya sampaikan. Aku qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.